ngomong apa-apa. Gue nggak ngeliat bang, gue nggak ngeliat apa-apa. Dia cuma nunjuk ke kamar mandi itu sambil nggak ngomong. Cuman gue udah feeling nih, masih ada yang dia lihat. Nah si Abid bilangin, lu depanan lagi. Nah ternyata pas ini udah diceritain gitu ya, udah gue kulik di bawah gitu setelah turun. Ternyata si Abid ini ngeliat, dan ngeliat itu di belakang ada sosok gitu kan. Jadi kita ngelawan lah. Nah posisi gue lagi ngelawan itu, gue dengar perbincangan dua orang, cewek sama cowok, pakai bahasa Jawa. Nah gue abaikan suara itu, gue lanjut jalan. Nah nggak jauh gue jalan, gue ngeliat telapak kaki macan di tanah. Lah logikanya itu udah deket mau sampai puncak loh. Logikanya berarti suara, kalau yang tadi itu suara macan, berarti telapak yang punya telapak ini belum jauh nih. Nah pas gue lagi ngambil air ini, di depan gue itu ada jalur. Gue nggak tahu itu jalur kemana. Itu ada orang keluar dari situ. Itu orang pakai jaket hitam, celana panjang, daleman kaos putih, bawa carrier, itu mukanya putih, pucat. Di bawah kan, pas di bawah gue ngobrol nih sama Mang Keling. Gue nanya, Mang, tadi saya ketemu sama pendaki gini, gue sebutin kan perawakannya gitu. Nah kata Mang Keling itu 3 tahun yang lalu ada pendaki yang hilang di situ bang. Makanya yang gue bilang ada jalur itu, mungkin kata Mang Keling dia mau nerobos jalur itu, cuma dia tersesat di situ, yang sampai saat itu dia belum ditemuin gitu pendaki. Nah, jadi singkat cerita, di ujung perjalanan pulang gue ini, jadi yang ngobrol pakai bahasa Jawa itu tadi isi wapak ini yang ketemu sama makhluk di sana. Jadi yang isi wapak ini ternyata si wanita yang merah itu. Itu isi wapak, dan dia pas gue lagi ngetek itu dia ketemu sama sosok yang di sana. Jadi yang ngobrol pakai bahasa Jawa itu dia bang. Ketemu sama cowok di sana, dia ngobrol pakai bahasa Jawa, dan cowok itu ngikut pulang ke rumah sama gua. Yang mana demen sama itu perempuan, kata si bapaknya Leto ya. Jadi gua jadi macam ganggoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Jali di channel Jali TV di segmen Kupas Misteri. Kali ini bukan gue yang kedatangan narasumber, tapi gue ngebajak channelnya Timur Misteri ya. Gue kali ini membajak juga dedengkot Timur Misteri nih, dedemitnya ya. Langsung aja kita ketemuin narasumbernya. Assalamualaikum Bang Ibnu. Waalaikumsalam Bang Jali, orangnya bikin happy. Gimana Bang, sehat? Badan sih sehat, alhamdulillah. Pikiran sih lagi ruwet bang, nggak punya bahan. Pentogin aja bang. Pentogin. Oke, ada di Madura tuh bang. Gimana bang? Gua minta sedikit kisi-kisinya dari cerita lu. Jadi gua berbagi pengalaman gua waktu naik gunung ke Pangrango, Gunung Pangrango, yang mana gua nih bawa wapak dengan terpaksa. Wapak ya, orang dulu juga suka bilang isim, ada yang bilang wapak gitu kan, gue nyebutnya wapak nih. Gua di pendakian itu gue bawa wapak sehingga berdampak nih sama pendakian itu. Dan nggak cuma itu bang, gue ketemu sama pendaki yang konon katanya udah 3 tahun meninggal. 3 tahun meninggal? Iya, setelah gue tahu ternyata pendaki itu udah 3 tahun meninggal, dan gue ketemu dia di Pangrango. Oke, ditahan dulu bang ceritanya. Siap. Sob, gimana ceritanya? Menegangkan kan? Oh ya, satu lagi, bagi kalian yang ingin mengikuti jadi narasumber di channel gua, bisa DM ke Instagram gua Rizky_Sadzali. Ayo kita kongko bareng di sini, cerita seputar misteri, dan lo mau punya cerita seputar misteri pendakian gunung atau urban legend, silakan yuk kita kongko bareng sini. Langsung aja kita mulai Kupas Misteri.
pendakian ini gue lakuin bertiga di 2013. Gue sama temen gue nih, sama dua temen gue, Abid sama si Letoy. Nah si Abid ini sama si Letoy ini gue sama-sama karyawan nih bang, pekerja lah kasarnya, yang waktunya itu susah. Ngatur waktu keberangkatan ini susah, dan gue itu belum lama habis resign kerja, terus ketemu kerja lagi nih. Nah gue kan setelah resign itu kan banyak nganggur tuh. Cuman kalau nganggur ini kan kita waktunya banyak, duitnya nggak ada. Nah kalau kerja duitnya ada, waktunya yang nggak ada. Jadi karena kita nganggur nggak punya duit, ketemu punya duitnya pas kerja nih. Nah jadi si Abid sama si Leto ini dia karyawan yang mana nggak ada shift, pergi pagi pulang sore. Nah gua sendiri kerja di restoran waktu itu. Jadi gua ada shift nih. Singkat cerita gua kompromi udah naik gunung ya gitu. Kita udah ini ketemu titik yang mana kita suntuk sama gawean nih bang. Kita bertiga nih suntuk sama gawean. Jadi gua ngusulin ke mereka berdua. Yaudah singkat cerita ketemu waktu yang mana mereka berdua bisa. Gua yang memaksakan nih jadinya. Karena dia kan nggak shift, gua shift. Dan itu keberangkatan itu di Sabtu Minggu. Yang mana Sabtu Minggu restoran itu libur. Nggak boleh libur bang. Restoran itu sedang rame-ramenya customer di Sabtu Minggu. Makanya bisa dibilang ya haram libur. Nah gua nekat nih maksain buat izin ke, pertama gua alibi lah, bilang minta cuti segala macam ya, karena lagi-lagi karena Sabtu Minggu itu lagi banyak-banyaknya customer, gue nggak diizinin, yang hingga akhirnya keberangkatan gue ini gue pulangnya jadi pengangguran lagi. Jadi gue nekat lah, gue tetap paksain buat berangkat. Nah singkat cerita ketemu di hari Sabtu itu gue melakukan pendakian, cuman gue jalannya dari Jumat kan, Sabtunya gue mulai ngetrek, di Jumat malamnya ini gue OTW dari Jakarta. Itu pukul berapa dong? Jam berapa kira-kira? Pukul anak-anak ngumpul jam 9 nih, jam 8 jam 9-an lah. Karena mereka kan nggak sih. Gua sendiri datang ke situ itu jam 11 karena gua kan kerja dulu. Gua sih kebetulan kena shift siang. Jadi gua kerja dulu. Nah, disinilah karena waktu ini jadi gua dijutekin nih sama dua anak nih. Dijutekin karena diteleponin tuh HP gua banyak buat telepon nggak keangkat gitu kan. Dari si mereka yang mana di jam 8 ini mereka udah rapi. Gue bertiga itu cuman bawa satu keril, satu depek. Jadi peralatan personalnya itu digabungin di situ bang. Jadi packingnya itu harus bareng-bareng kan. Jadi nunggu, nggak bisa dia packing berdua aja. Nah disitulah yang gue jadi dijutekin kan. Gue bilang gue gawe dulu, gue nggak mungkin nih 3 hari libur gitu kan. Karena besok di 2 hari ini gue udah cabut sendiri gitu kan. Nah akhirnya mereka jutek ya, gue nyairin suasana lah. Pas ketika gue nyampe bawa peralatan personal gue, ya gue bilang, gue jelasin nih, ya kan gue gawe dulu, lu enak gitu dari pagi, sore pulang bisa beres-beres, gue kan enggak. Nah di awal ini memang udah kayak apa ya, kayak saling kesel-keselan nih gitu kan. Gue berusaha nyairin suasana, ya udahlah, mereka juga udah bisa cair nih. Gue packing itu gue packing ngumpul di rumahnya si Letoy. Gue packing. Nah pas gue lagi packing, ini orang tuanya si Leto ini pulang dari ngadirin pengajian, tapi nggak bawa besek dia. Nggak bawa besek. Nggak ada isinya ayam, tempe nggak ya? Gue ngarepnya sih pulang bawa besek kan, tapi dia nggak bawa. Nah pas gue lagi packing, bapaknya si Leto ini pulang. Bapaknya Leto ini kita bisa bilang sepuh lah ya, maksudnya tokoh lah di kampung gue kan. Pas pulang dia memang tahu nih, bokapnya si Leto ini tahu gue tuh sering naik gunung bertiga. Cuman kali ini dia nggak tahu kemana gue mau pergi gitu kan. Gue mau berangkat. Nah dia nanya, mau kemana Nu? Dan lagi-lagi di antara gue bertiga ini gue yang paling tua. Gue penggagas perjalanan inilah. Yang dua ini lebih ngikut ke gue gitu kan. Jadi bapaknya si Leto ini lebih ke guanya bang, interaksinya gitu, nggak ke anaknya. Pedulinya ya? Iya, karena bukan nggak kepedulinya sih, secara nggak langsung dia peduli ke anaknya. Cuma karena berhubung gue paling tua di situ, jadi bahasanya nitipin lah, nitip anak gue gitu kan. Udah kemana berangkatnya Nu? Bilang gini Pak Ustadz gitu kan, ke Gunung Gede. Cuman di Cibodas ya, gue bilangnya Gunung Gede, dia kan nggak tahu Pangrango, dia yang lebih familiarnya kan Gunung Gede. Udah gue bilang ke Gunung Gede, ya udah hati-hati. Ya udah sebatas itu tuh pembicaraan saat itu. Masuklah dia ke dalam, gue lanjutin packing. Nggak lama, selang 15 atau 20 menit dia keluar lagi bawa benda kuning kemas-masan gitu.
ada tulisan Arab yang mana udah pada luntur. Jadi dia ngasih, Nino pegang. Gua kan nggak tahu nih bang, sebelumnya gitu-gituan gua nggak ngerti. Ini bukan jimat ya? Iya, nah wapak ini. Jadi gua sebelumnya ini gua nggak ngerti. Benda itu digunakan untuk apa dan mempunyai maksud apa gitu kan, gua nggak ngerti. Ya, cuman gue dikasih gini aja nih, bawa ini gitu. Ya, ini buat apa Ustadz? Udah bawa aja, kata dia gitu kan. Nah pas lagi gue ambil, dia bilang lagi, jangan cuma dibawa, ada syaratnya gitu. Yang pertama, ketika lu sampai menginjakan kaki di daerah Cibodas, lu harus bertawasul dulu sama sepuh-sepuh yang ada di sana. Min koreatih lah, atau sohibul wilayah Cibodas gitu kan. Nah yang kedua, seumpama nanti dari tim lu ataupun dari pendaki lain ada yang kesurupan, ambil air, celupin benda ini, minumin ke yang kesurupan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seumpama mau buang air kecil, buang air besar, benda ini nggak boleh nempel di badan kita. Ditaruh lah. Ditaruh dulu. Kalau buang air kecil, atau dia nggak apa-apa. Tapi kalau buang air besar, dititipin dulu atau ditaruh dulu gitu kan. Nah yang pertama oke lah, syarat pertama umum gue seperti itu. Yang kedua ini nih bang nih, ini yang bikin sugesti gue jadi buruk sama itu benda. Karena kan udah merajuk ke kesurupan yang harus diobat-obatin pakai benda itu kan. Gue bilang, Ustadz kita nggak ngerti dah, udah ikutin aja gitu. Jadi gue tahu nih bang, maksud si bapak-bapak ini sebenarnya buat ke anaknya bang. Tapi karena anaknya, dia tahu karakter anaknya penakut, jadi dititipin ke gua gitu, ngerti nggak? Iya. Jadi secara nggak langsung ini buat anaknya sebenarnya, cuman dia tuh pengen ngejaga anaknya, mungkin buat lebih tujuannya ke anaknya. Tapi ya karena gue paling tua dan anaknya penakut, sebab itulah gue dititipin. Udah dengan berat hati gue bawa bang. Gue jadi bawa tas kecil tuh, gue taruh di situ kan. Ya udah, singkat cerita gue beres-beres, udah pada rapi nih packingan gue. Gue telepon temen gue yang di tongkrongan. Gue telepon, bro anterin gue ke Kampung Rambutan. Jadi gue minta anterin sama anak tongkrongan nih, tongkrongan gue yang mana tiap malam kadang gue suka nongkrong sama mereka. Mereka nyampe mau dianterin lah gue ke Kampung Rambutan. Gue ini pas anak-anak datang ya, gue OTW itu ke Kampung Rambutan kisaran jam 12 lewat lah. Tepatnya gue nggak tahu, pokoknya udah jam 12 lewat gitu kan. Nah gue berangkat, memang dari tempat gue ke Kampung Rambutan kan nggak jauh. Ya, naik motor itu bisa 10 menitan lah. Gue singkat cerita, gue berangkat sampai Kampung Rambutan. Nah gue langsung dapat bis nih bang. Bisnya gue inget banget, pada saat itu gue naik bis doa ibu. Doa ibu? Iya, bis doa ibu. Itu udah berkah banget kan, dapat doa ibu. Bukan doa bapak ya? Iya, bukan. Kurang berkah katanya. Kurang berkah. Ini ibu bang, berkahan lagi kan. Nah, gue naik. Nah, ketemu masalah nih bang. Jadi, memang gue dapet bisnya itu cepet. Cuma karena tengah malam ya, jadi bis itu mangkal dulu bang. Bukan mangkal, dia muter-muter nyari penumpang. Jadi kalau yang pernah ke terminal Kampung Rambutan pasti tau lah, itu ada trayek bis yang mana muter-muter dulu. Paham. Sambil menu-menuhin lah. Itu lama, kan gue bete. Nah, gue nih pas masuk, gue duduk ke depan. Sendiri. Yang mana pada saat itu penumpangnya kisaran 5-6 orang lah, udah termasuk gue ya. Itu kisaran 5-6 udah termasuk gue. Temen gue nih yang 2 di belakang. Jadi dia mah, gue tuh beralasan misah ini karena gue baru pulang kerja. Gue capek pengen tidur kan. Nah temen dua ini ya dia mah udah istirahat kan, dia udah balik sore, udah banyak waktu istirahat lah. Dia ke belakang, di bangku paling belakang, gue di bangku tengah. Nah gue duduk, itu bis masih muter-muter, gue ketiduran nih. Gue ketiduran kan. Nah gue bangun, itu bis belum jalan. Cuman gue ngeliat ada nambah 1 nih penumpang yang sebelumnya belum gue lihat. Nambah 1, kisaran 2 bangku di depan gue itu ada perempuan, baju merah, celana merah, rambutnya acak-acakan. Baju merah, celana merah, rambutnya acak-acakan. Oh, jadi itu. dia ngebelakangin gue. Oh, ini kali caleg partai kali itu ya. Mungkin nggak tahu caleg, nggak tahu apa gitu kan. Pokoknya tapi nggak acak-acakan sih bang. Kalau caleg rapi biasanya bang, serapi kata-katanya. Gitu ya. Nah, pokoknya itu kalau gue detailing ya, itu dia kayak dressan gitu sih, kayak dress gitu kan. Tapi rambutnya dikuncir cuma salah-salahan. Jadi dia acak-acakan karena gue ngeliat dari belakang kan. Nah, gue pikir ya penumpang baru masuk kali ya. Terus gue nengok ke belakang, anak-anak juga masih pada ngobrol nih. Udah, gue tidur aja. Nah, gue ngerasa itu
perjalanan itu udah masuk tol nih. Setelah gue tidur kedua ini udah masuk tol. Nah gue kan tidur begini bang nih, gue tidur begini, gue kebangun nih, yang kebangun buat yang kedua kan. Nah atas dasar benda yang di dalam tas ini mengeluarkan hawa panas. Jadi gue kan di tas kecil gue itu ada dompet, ada handphone kan. Jadi gue tuh ngamanin lah sambil tidur, namanya di bis kan ngeri ada penumpang-penumpang yang jahil kan. Nah gue lagi ngamanin ini, nah ini telapak tangan gue ini ngeluarin hawa panas. Yang mana sugesti gue ke benda ini nih. Panas ini berasal dari benda ini kan. Nah gue situ gue keinget, ini kan benda dari bapaknya si Letoy. Apa nggak lebih baik Letoy aja ya yang bawa? Nah jadi gue berinisiatif buat ngasih si Letoy. Ya udah gue lihat anak-anak masih pada ngobrol di bangku belakang. Nah gue anterin lah benda ini kan. Toy, nih lu pegang nih, ini titipan dari bokap lu. Kata dia, ih apaan, gue nggak tahu, lu yang dititipin, udah lu megang kata dia gitu. Nah gue titipin saya ke si Abid nih. Abid memang karakternya ini cuek bang. Dia tuh cuek, yang sisi-sisi realistisnya aja cuek gitu, apalagi sisi yang mistis kayak gini kan. Dia tuh gue udah punya pikiran udah nggak bakal mau kalau si Abid bisa berantem juga dia nggak bakal tetap mau gitu megang benda itu. Nah, gue lebih ke Leto ini, itu tuh lu yang megang. Ya, gue debat-debat, nggak, akhirnya ya gue ngalah lagi bang. Itu benda tetap gue megang dengan sugesti yang udah semakin buruk gitu kan. Gue kembali lagi ke depan setelah perdebatan itu. Nah pas gue duduk, ini cewek masih ada bang. Cewek masih ada. Cewek yang merah ini masih ada. Tapi teman-teman lu itu enggak nggak? Nah ntar ada sesinya yang mana gue nanya ke mereka nih. Iya. Jadi pas gue duduk, ya jadi gue memang kondisi saat itu gue capek, jadi tidur bangun kan, itu udah di dalam tol. Nah gue kembali tidur nih. Nah pas dibangun tidur yang ketiga ini baru gue lihat cewek itu nggak ada. Loh, logikanya ini masih di tol, nggak mungkin penumpang nurunin supir nurunin penumpang di dalam tol kan. Nah gue inisiatif, sekalian lah gue sebat dua bat sama mereka nih, gabung gitu kan, sekalian gue ngobrol, gue bete kan, sekalian gue tanya nih si perempuan ini, gue nyamperin mereka, gue tanya, namanya gue nanya si Abid nih, Bid, tadi di depan gue ada cewek sendirian, begini, gue sebutin lah ciri-cirinya kan. Iya tuh ada, kata Abid gitu. Nah ada nih kata Abid. Nah si Leto ini kayak nyamber omongan nih bang. Sendiri mah nggak ada. Nah jadi maksudnya si Abid ini ada cewek suami istri di belakang supir. Maksudnya kata pikir si Abid ini cewek itu yang gue tanya. Makanya dia bilang ada. Nah si Leto ini nyerobot, kan lu bilang sendiri. Nah kalau sendiri mah nggak ada. Nah si Leto nyerobot kata-kata itu kan, yang sendiri nggak ada gitu. Lu gimana sih tadi cewek? Nah gue sebutin dah gini. Kata dia nggak ada, gue nggak ngeliat. Nah tadi ada yang turun nggak? Gue mastiin kan, ya, kan dia udah nggak ada. Lu gila, di tol mana berani dia nurunin, bisa kena polisi kan? Wah gue di sini udah semakin tambah kalut nih sama ini, tambah parno. Udah gue gabung nih, sekarang gue gabung sama mereka nih, gue nggak ke depan lagi kan, temen tetap gue berusaha positif thinking bang. Mungkin apa dia ketiduran apa gimana di depan, gue kan nggak sempet ngecek ke depan lagi kan, apa posisinya dia udah tidur jadi nggak kelihatan gitu kan. Gue nggak ngerti segala apa kejadian mistisnya atau apa, pokoknya gue berusaha positif aja lah pada saat itu. Udah singkat cerita, tepat di kurang lebih jam 4 lah, jam 4-an gue sampai tuh di Cibodas, yang mana ke dalamnya lagi gue harus naik angkot kan, baru di Jalan Raya Cibodas. Gue turun di situ, jalan lah gue buat kompromi nih, anak-anak minggir gitu kompromi. Ini kita ke atas mau jalan kaki atau naik mobil nih, naik angkot gitu kan. Maksud gue tuh jalan kaki buat pemanasan bang. Jadi gue udah lama nggak naik gunung karena kerja kan. Ya udah, kata si Abid ini bilang, udah kita jalan kaki aja sambil olahraga. Nah si Letai bilang capek kali, jauh gitu. Nah berdebat lagi lah situ, berdebat lagi. Gua coba nih, ada angkot lagi berhenti, gue tanya nih angkot kuning yang buat ke atas kan. Nah gue tanya angkot, bang ke atas nggak? Kata dia jam segini udah nggak ada yang ke atas. Kata dia gitu. Kalau lo mau, ini pakai logat Sunda ya, cuman gue nggak bisa logatnya. Kata si supir angkot ini, kalau lo mau ayo gua anterin, cuma nyarter per anak 50.000. Pada saat itu
itu gede banget bang. Gede banget. Iya, jadi gue ditembak lah bahasanya kan. Nah, gue bilang, lah emang nggak ada pak, emang sampai jam berapa gitu angkotnya? Ya kalau jam 8 nah, habis isaan juga udah jarang yang mau ke atas jadi gitu. Ya udah gue sampein ke anak-anak, ya udah enggak. Akhirnya gue putusin jalan sambil olahraga, sambil pemanasan. Udah gue jalan. Nah ini fase pertama syarat bawa itu udah gue lupain. Kan ketika nginjekin kaki di area Cibodas kan gue harus bertawasul. Tapi gue lupa di situ. Yang ya, akhirnya nanti gue nggak di situ gitu. Harusnya di situ gitu. Nah, gue jalan di area Cibodas itu yang masih kita mau ke atas kan ada tukang-tukang tanaman tuh, tukang-tukang kembang. Nah, pas lagi gue jalan itu ada anjing bang. Anjing ya binatang. Memang nggak ada horor-horornya, tapi ada satu sisi yang bikin horor. Ini anjing darah semua sini bang. Allah. Jadi ada yang di atas darah gitu. Nah, gue mikir habis makan tikus nih gitu kan. Itu gue udah amprokan sama dia bang. Dia keluar dari pohon tukang tanaman itu dengan wajahnya seperti itu gitu kan. Gue udah amprokan nih. Yang kasarnya gue lari kena, gue diem. Mundur kena. Iya, jadi lari kena, maju kena, mundur kena nih. Ya mau nggak mau kan bertahan sigap lah gitu kan. Sigap sama serangan dia gitu. Kalau memang dia nyerang, kita berusaha ngelindungin diri kan gitu. Nah, cuman yang gue bikin aneh ini, kenapa nih darah gitu bang, darah segar gitu. Logikanya makan ayam ataupun makan tikus lah nggak sebanyak itu darahnya, tapi ini banyak nih. Ya, itu yang satu kecurigaan gue kan. Nah, semakin gue lebih dekat sama tuh anjing, gue tuh maksain bang. Jadi gue kalau gue maju mungkin dia lari nih gitu kan. Jadi gue ngetes gitu kan. Itu dia malah menggonggong. Nah, di saat gue lagi amprokan berdua dia nih, nah si Abid ini teriak dari belakang, itu ada angkot ke atas, ada angkot ke atas, ada angkot. Nah, jadi si angkot ini juga udah peka nih, karena gue ngeliat gue lagi ada pada sama anjing, dia peka nih, dia klakson langsung berhenti bang. Jadi gue sigap naik, ya pada saat itu aman lah gue sama si anjing nih. Nah, supir angkot bilang, lagian bukannya naik mobil, jadi jalan, ini masih jam segini gitu. Dan ternyata ada bang angkot yang ke atas. Nah, tadi kan awalnya nggak ada bang. Itu gue ditembak doang sama supir yang tadi. Memang dia malas kali ya. Kalau gede gue gas gitu kali, mungkin pikiran dia kan karena subuh kan. Ya udah di dalam angkot pada saat itu ya ada tukang-tukang sayur yang habis belanja mau dagang di atas, mungkin di area Cibodas kan banyak tukang dagang tuh. Udah gue jalan, singkat cerita sampailah gue sebelum subuh di base camp Mangkeling, yang mana tempat gue ngebase tuh kalau gue naik Gunung Gede. Gue ngebase di Mangkeling, gue nggak lama gue nongkrong, gue ngopi, itu ajan subuh. Nah, beres subuh, gue prepare, gue langsung gas bang. Jadi gue nggak istirahat lagi. Istirahatnya cuma ngopi-ngopi ngobrol sama Mangkeling dong, karena lama nggak ketemu kan. Setelah itu ya gue langsung ngegas jalan, itu kisaran 5:30 kurang lah. Gue ngegas, itu si Maxi sebelumnya gue udah via telepon ya, udah ngurus si Maxi via telepon. Jadi ketika ke Mangkeling itu gue udah siap, si Maxi udah ready gitu kan. Gue jalan sampai di pos si Maxi, dicengin lah gue sama si petugas si Maxi ini, katanya kepagian mas, mau berangkat kerja, kata dia gitu. Jadi gue memang masih pagi banget bang mau berangkat, dan yang mendominasi dia ngecengin kayak gitu tuh karena gue pakai batik. Gue bertiga pakai batik. Ada fotonya, nanti gue kirimin ke lu bang buat dokumentasi. Gue naik bertiga pakai batik, itu gue buat sensasional sebenarnya. Sensasi aja gitu. Udah, ya sebenarnya sih malu dicengin kayak gitu, itu dalam bang. Mau kondangan. Iya, mau kemana mas? Mending kondangan, mau berangkat kerja, gue udah gitu kan. Ya udahlah, bodo amat. Gue muka tembok, berangkat terus, ngegas lah. Nah, kisaran 40 menit perjalanan sebelum Telaga Warna, si Leto ini benar-benar yang kondisinya tiba-tiba down. Iya, ada kalau bahasa Betawinya ngajog. Iya, ngajog. Jadi baru kita yang nggak biasa jalan jauh, nggak biasa jalan gitu kan, apalagi nanjak. Udah lama nggak sering naik gunung, tapi pas kalinya jalan berat itu langsung tiba-tiba capek bang. Itu dia kondisi pagi ya, namanya di gunung itu kan dingin. Itu dia ngeluarin keringet jagung bang. Gue lihat ini emang benar-benar dia kayaknya capek nih, maksudnya nggak ada pemanasan mungkin ya, jadi kaget, badannya tuh kaget. Nah dia tuh begini nih, sendakep gitu kan, kata dia istirahat lu, break gitu. Itu ya udah pagi, cuman masih gelap lah karena kan rimbun. Nah dia begitu, gue bangunin nih, Toy
ayo lanjut lagi, kalau mau istirahat nanti di pos 1 gitu kan. Ini kita baru berapa menit jalan, masa udah ngaso lama di sini, masa maksud gue tuh biar nggak dibawa tidur bang. Boleh istirahat cuman jadi bawa tidur gitu kan lama itu, sedangkan itu baru dibawa banget gitu kan. Ya dia bangun, dia ngeliat ke gue kan, karena gue di depan dia nih diri, dia di depan gue lagi sendakep gitu. Nah pas dia bangun dia langsung ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan, Semangat. yang tadinya dia benar-benar gue lihat capek sampai keringat-keringat jagung gitu, itu tiba-tiba dia ngajakin ngegas. Yang gue dalam hati gue nih, ini pasti ada sesuatu, cuma nggak mau gue omongin. Nah udah ayo buruan. Dia langsung bangun, ambil tas, udah jalan. Nah kan posisinya nih Letoy langsung buru-buru nih jalan nyusul gua. Terus si Abid, nah katanya si Abid ini di versinya Abid nih, Abid udah cerita di channel gua bang. Versinya si Abid nih, ketika gua bangun ini katanya dia ngelihat keril gua ngeluarin asap. Wajar kalau di gunung kalau kita gerah pasti keluar asap, tapi yang Abid lihat tuh asapnya merah, keluarnya bukan dari badan tapi dari keril, dari depek yang gue bawa. Gue kan bawa keril 1 di bawa Letoy, emang dia yang mau bawa gitu kan, gue bawa depek, Abid nggak bawa apa nih. Nah yang Abid lihat tuh dari depek gue tuh keluar asap, cuman warnanya merah. Kalau putih mungkin dari badan ya wajar ya, ini merah. Nah ya singkat cerita segitulah pada saat itu perjalanannya, penemuannya lah. Gue lanjut jalan yang mana gue janjiin istirahat di pos 1 aja. Udah nyampe pos 1, si Letoy cerita lah di situ. Ternyata dia ngelihat pas gue lagi bangunin gue, dia ngeliat ada sosok merah yang gue ceritain di bis. Oh, jadi itu penunggu ini mungkin ya? Gak ngerti, pokoknya yang Letoy bilang nih, setelah gue cocokologi gitu sama dia, karena warnanya merah-merah kan, ya kata dia ya seperti itu, bajunya merah, celananya merah, cuman dia kayak hologram gitu. Nah, maksudnya ada wujudnya, bayangan tapi tembus, tapi ada bentuknya gitu, tapi di belakang si makhluk ini tuh kelihatan tembus gitu. Katanya dia ngeliat seperti itu gitu kan. Nah, rambutnya juga acak-acakan. Ya gue bilang semakin banyak gue tanya, semakin ngasih sugesti yang buruk dong. Ya gue keep sampai situ. Oh udah biarin gitu, hingga akhirnya itu udah sampai pos 1 itu gue udah kisaran setengah 8 atau jam 7 gitu. Nah, dua anak ini ngajakin kita mampir dulu ke air terjun. Gue mampir dulu ke Ciberem sebentar, ngopi-ngopi lah. Ngopi-ngopi. Nanti ada dokumentasi pas gue lagi di air terjun tuh. Nah, gue ngopi-ngopi. Gue cuma ngopi doang sih, cuman gue sebat obat, nggak lama gitu. Lanjut lagi jalan. Nah, singkat cerita, jalan lah gue. Nah, gue nih potong-potong aja bang ya, karena lama nih kalau step by step gue cerita secara detail gitu kan. Ini di penemuan-penemuannya aja lah. Dan singkat cerita gue sampai pos air panas lama yang mana itu ada kamar mandi nggak kepake. Lagi-lagi gue break di situ, mutusin buat ngopi. Ini udah jauh nih perjalanan dari pos tadi ya. Gue ngopi di situ, gue duduk nih, gue masak, udah mateng, gue ngasih ke Letoy nih, mau nawarin dia lah, Toy, ini kopi. Seketika dia begini bangun dia. Ya nggak ngomong apa-apa. Gue nggak ngeliat bang, gue nggak ngeliat apa-apa. Dia cuma nunjuk ke kamar mandi itu sambil nggak ngomong. Cuman gue udah feeling nih, pasti ada yang dia lihat. Nah si Abid bilangin, "Nu, depanan lagi." Nah ternyata pas udah ini udah diceritain gitu ya, udah gue kulik di bawah gitu setelah turun. Ternyata si Abid ini ngelihat, yang dan lihatnya yang lihat itu di belakang ada sosok itu lagi ngelongok kamar mandi bang. Astagfirullah. Ngelongok, palanya doang. Itu yang Abid lihat. Jadi pas si Letoy sama Abid ini berarti dia ngelihat, gue yang nggak ngelihat. Itu lagi ngelongok begini. Ya udah, itu kopi yang tadinya gue mau ngasih, udah Bid pegang, gue beresin nesting, kita jalan lagi depanan. Jalan lah gue agak depanan lagi nih. Yang mana kan sayang bang, ini kopi udah matang kan, jadi gue pindah dari tempat itulah intinya. Gue agak 10 atau 20 meter ke depan, baru gue di situ ngopi. Kopi habis, ya singkat cerita aja ya, singkat cerita gue jalan lagi sampai ketemu pos setelah kandang batu atau sebelum kandang batu gitu, yang ada air terjun di sebelah kanan nih. Ada air terjun kecil gitu kan. Nah si Abid bilang nih sama gue, "Nu, fotoin gue dong."
kayaknya di situ bagus tuh, ya gitu. Jadi di air terjun kecil itu ada kayu melintang di bawah air terjunnya, jadi dia pengen moto di kayu itu kan. Nah gua ke situ, Abid udah diri di situ kan, gua foto nih, cekrek. Nah Abid mau pindah nih, mau bergerak gitu kan. Hmm. Bit, tar dulu Bit, belum gitu. Gue bilang, kenapa? Nah jadi gue moto itu 3 kali. Kalau kamera kita foto cekrek, kan ada capture-nya tuh, cerek Iya, gitu kan ya. cahaya lah pembelian. Iya, nggak pakai cahaya, cuma di layar itu kan capture, cerek. Kalau itu udah ngambil gitu Iya. kan, kejepret. Cuman itu gue lihat di galeri nggak ada, Apanya tuh? fotonya nggak ada, Fotonya? fotonya nggak ada. Foto temen lu? Iya, yang gua Set. gayain yang dia lagi gaya gitu kan. Nah ini dia kayak buru-buru aja nih, padahal gue belum dapat kan berarti, karena gue lihat di galerinya nggak ada fotonya. Tar dulu kita dulu, belum ada gitu kan. Nah gue fotoin lagi, sekret. Nah buat yang ketiga ini ada nih, fotonya ada di galeri. Ya gue pikir aman kan. Nah dia buru-buru. Nah gue tahu dari versinya si Abid, ternyata pas gue lagi moto ini di belakang gue ada dia bang. Dia lagi ngeliatin gue lagi foto si Abid, makanya si Abid buru-buru. Yang gue pikir mau ganti gaya. Udah ayo. Berarti di belakangnya tuh? Nah di belakang dia itu mungkin ya, karena energi dia gue nggak ngerti lah segala macamnya. Jadi kamera gue berpengaruh lah gitu. Jadi galeri itu hilang gitu, apa nggak mau difoto. Tapi ada satu foto yang dapet nih, kena gitu kan, foto ada di galeri. Udah gue nggak ngeliat lagi nih, karena Abid juga udah ketakutan kan. Gue liat, gue tutup, gue kantongin, jalan lagi lah. Nah pas sampai kandang batu, gue iseng nih buat ngeliat tuh foto. Pas gue lagi ngeliat, itu si Abid dikelilingin orbs bang. Orbs tau nggak? Iya, yang bulat. Nah iya, itu gituan penuh di air terjun itu. Nah buat teman-teman yang pernah kesana pasti coba dah, boleh dicoba gitu foto di air terjun itu. Pokoknya entah setelah air panas lah, setelah pos air panas itu ada air terjun di sebelah kanan, ada di tanjakan. Coba foto di situ deh buat yang pernah ke Gunung Gede. Pasti itu pasti ada orbsnya gitu. Karena beberapa kali gue foto itu nggak di perjalanan itu ya, di perjalanan lain gue sering ketemu itu. Kalau foto di situ gitu kan ada orbs gitu. Jadi kita foto di sarangnya jin gitu dalam hati gue nih. Cuma gue nggak ngasih tau Kabit nih. Udah gue tutup lagi, gue jalan lagi, sampailah gue di kandang badak, yang mana disitulah area gue pasang tenda. Itu udah sore, kisaran jam 4 atau jam 5, gue lupa lah, pokoknya sore lah. Gue bagi-bagi tugas, ambil air, masak, bikin tenda segala macam. Nah karena masih sore ya, ke malam itu kan lumayan masih lama tuh bang. Jam 9 ini gue udah gabut, cuman bertiga-tiga doang bang, ngobrol. Dia lagi orangnya. Dan apesnya lagi di tahun itu kisaran 2013 ya, di kandang badak itu rame, sepi. Yang mana itu jarang terjadi bang. Tapi pada saat itu sepi, cuman ada satu tenda mau turun. Pas gue datang dia mau turun. Jadi yang logikanya ntar malam cuman tenda gue doang Sendirian. Iya, makanya sekarang nih pendaki banyak yang nyari kayak gitu. Kalau buat ke Gunung Gede banyak nyari momen-momen sepi di situ. Tapi gue yang pengennya rame malah dapet sepi, ngerti nggak? Ngerti. Iya, jadi gue aduh sepi lagi anjir, berarti gue gitu kan. Udah bodo amat, karena gue udah kebawa suges bang sama benda yang gue bawa. Udah, karena gue bertiga-tiga doang, jam 9 ini gue udah bete. Udah gabut lah, masuklah gue ke dalam tenda. Nah ini anak-anak gue tahu nih, 2 anak ini iseng nih, kayak tidur tapi pora-pora. Iya. Mau ngomong tapi pengen ditidurin biar besok buru-buru pagi gitu kan. Masih gua lagi ngelawan rasa takut itu. Jadi gue pengen nih, gue ngendalin rasa takut, gue nggak mau dikendalin gitu kan. Jadi kita ngelawan lah. Nah posisi gue lagi ngelawan itu, gue dengar perbincangan 2 orang, cewek sama cowok, pakai bahasa Jawa. Jadi gue kan di kandang badak itu kan gue di depan trek. Jadi di belakang tenda gue trek pendakian. Yang gue pikir mungkin ini pendaki nih mau turun. Gue pikir ada pendaki cewek sama cowok. Cuman yang anehnya lagi, ini si Abid orang Jawa. Sampai si Abid aja nggak ngerti ini Jawa, bahasanya Jawa apa gitu, artinya apa yang diobrolin. Itu kalau Betawi bilang uplek banget bang, ngobrol kencang. Cuman bahasanya bahasa Jawa yang kejawen kali ya. Gue nggak ngerti. Jawa zaman dulu kali ya. Jawa zaman dulu, yang Abid pun yang orang Jawa nggak ngerti.
Nah, gue kan nyenggol nih, ngoda anak-anak biar dia tahu gue belum tidur gitu kan. Iya. Ternyata ya memang tiga-tiganya belum tidur dan tiga-tiganya dengar suara itu bang. Nah si Abid bilang, "Nu, ada pendaki no di luar." Dia basa-basi lah gitu kan, negor-negor. Nah, gue pinjam headlamp, ini headlamp, gue mau keluar. Gue buka tenda, gue keluar, gue senter kan dari depan tuh nggak ada orang. Pas gue senter ke belakang yang mana dari pusat suara itu, ternyata di situ kosong, nggak ada orang. Logikanya itu suara deket banget dan kencang. Kalaupun dia jalan, itu minimalnya masih kepantau bang dari mata. Karena durasi gua keluar itu nggak lama gitu dari dia ngomong gitu. Nah, gua kan takut. Anjir kagak ada orang. Bang tadinya gua seneng, jadi berbalik jomplang lagi nih mental gua. Gua jadi udah mikirin aneh-aneh kan. Nah cuma di posisi itu gua nggak mau nih teman gue dua-duanya ngerasain yang gue rasain. Jadi pas gue masuk gue bohong, ada iya, emang udah pergi. Nah si Abid ternyata masih dengar pas gue masuk, masih ada suaranya. Dia cerita, gue tahu ini detail si Abid begini-begini karena dia udah cerita di channel gue bang. Jadi pas dia cerita tuh ternyata dia masih dengar suara itu pas gue masuk tenda. Yang habis gue lihat nggak ada, pas gue masuk ternyata Abid masih dengar. Karena dia udah curiga sama ekspresi gua, dia pakai headset, dengar solawatan kata dia. Jadi biar dia ngalihin ke situ, suara itu iya, dia ngeliat ekspresi gua udah curiga dia. Ya udah, singkat cerita, bereslah di malam itu. Kita berusaha ngelawan rasa takut, ya akhirnya kita sekeras mungkin ya bisa tidur lah intinya gitu. Ketemu di pagi hari, ya udah kita beres-beres. Mau summit nih, mau muncak kan. Di sini gue debat sedikit nih sama si Abid. Si Abid pengennya muncak itu bawa semua peralatan. Gue ini pengennya tinggal. Ntar pulang lewat sini lagi. Capek gitu kan. Nah, si Abid ini maunya. Nah, kalau ini kan barang ini tenda, steril segala macamnya gitu kan. Itu kan alat yang kita butuhin. Ketika dicolong orang kita bertahan itu pakai apa gitu. Maunya Abid tuh kayak gitu. Cuman ya lagi-lagi ya karena gua sama Letoy maunya ditinggal ya Abid kalah suara lah. Ya, akhirnya start lah kita summit. Pada saat itu udah selesai makan ya jam 9 atau setengah 10 kita ngelakukan trek. Jadi gua nggak ada target summit subuh-subuh biar sampai puncak ngelihat matahari nongol gitu kan bang. Nggak ada target. Jadi gua naik itu ya buat refresh aja gitu kan. Ya singkat cerita gua jalan. Gua ke Pangrango, gua nggak puncak gede. Puncak Pangrango ya 2 jam gua berjalan itu. Ini posisi jalannya nih Letoy, Abid, gua posisinya, gue di belakang nih. Nah si Letoy ini depan berhenti. Nah ternyata berhentinya dia ini dia dengar suara serak, suara sampah kayak ditendang-tendang. Nah gue juga dengar gitu, gue ngasih aba-aba nih katanya, ngapa Toy? Siapa ya? Kayak gitu. Udah tukar posisi ya, gue gitu kan. Orang kali ada orang. Tukar posisi nih, gua di depan, Leto di tengah, Abid di belakang. Nah, gua abaikan suara itu, gua lanjut jalan. Nah, nggak jauh gua jalan, gua ngeliat telapak kaki macan di tanah. Lah, logikanya itu udah deket mau sampai puncak loh. Logikanya, berarti suara, kalau yang tadi itu suara macan, berarti telapak yang punya telapak ini belum jauh nih. Gue yang di situ mikir kalau ketemu hantu kita bisa pura-pura berani bang. Kalau ketemu macan, pura-pura berani habis kita digeragotin. Kan gitu. Emang itu telapaknya ke telapak kucing, cuman besar. Nah gue mikir sama dia, ini turunnya lah nggak usah diterusin. Nah si Abid ngomong, "No, sayang ini dekat lagi sampai puncak," kata dia gitu kan. Nah kita main logika aja deh. Gimana Bid? Kita break di sini. Kalau memang tadi dia lari, otomatis udah jauh nih. Kalau kita udah lama di sini kan gitu, dari space waktu kan. Udah, gitu Bit. Oke dah. Itu paniknya itu lebih dari ketemu hantu bang. Itu baru telapakannya doang. Paniknya itu lebih ketemu hantu. Soalnya macan bang. Iya. Gimana sih? Itu telapaknya masih, telapaknya itu yang masih biasanya masih anget lah bahasanya gitu ya. Udah, gue lama di situ kisaran ya ada sejam atau sejam setengah lah gitu, mastiin bener-bener udah aman nih. Baru gua naik, singkat cerita sampai puncak.
gue foto-foto di atas pakai bendera gitu kan, karena gue pakai batik kan sensasional. Iya. Nah, gue pakai bendera kayak upacara nggak jantak lah. Ya udah, singkat cerita itu semua beres. Nah, gue ke Mandalawangi nih main. Yang mana Mandalawangi itu adanya di belakang puncak. Jadi gue agak turun sedikit kan. Gue sampai di Mandalawangi ini kan pohon dalusnya gede-gede. Jadi gue tuh berteduh itu udah jam 2-an, pokoknya udah panas itu mataharinya panas gitu kan. Gue berteduh di bawah pohon dalus besar. Nah, gue ngusulin buat mau bikin kopi, mau masak. Cuman air gue habis nih. Nah, di Mandalawangi ini di tengah-tengahnya itu ada jalur air. Ada jalur air, terus kesananya hutan. Nah, gue bilang sama 2 teman gue nih, udah gue ngambil air dulu. Gue botol, gue ngambil air nih ke tengah. Nah, gue lagi ngambil air, jadi air itu nggak banyak bang, jadi ceper. Ngerti gak? Gue harus gali dulu biar bisa nadahin, gitu kan, harus digali dulu nih, yang mana udah digali kan pasti butek. Yang gue bening dulu lama, gitu kan. Nah, pas gue lagi ngambil air ini, di depan gue itu ada jalur. Gue nggak tahu itu jalur kemana, itu ada orang keluar dari situ. Itu orang pakai jaket hitam, celana panjang, daleman kaos putih, bawa keril, itu mukanya putih, pucat. Gua tanya dong, bang, gitu. Maksudnya gue coba interaksi gitu kan, tapi lagi-lagi di datar. Ya udah, gue balik lagi anak-anak nih. Ya gue nyuekin lah gitu kan, gue karena dia cuek. Lu kalau ketemu pendaki yang cuek pasti lu cuek gitu kan. Ya, gue balik lagi ke anak-anak. Nah, gue mutusin nih buat pindah ngambil air. Jadi gue nelusin air nih. Terus gue balik lagi anak-anak, gue tanya, itu airnya susah ngambil, gali dulu gitu kan. Anak-anak, no, di sebelah sana ada, kejar aja, selusurinnya itu ya, jalur gitu kan. Gue nelusurin nih ke arah kiri, ke jalan ngikutin air itu sampai dimana pusat air itu tergenang lah. Nah, gue deketin. Itu pas gue deket sama air, itu ada ombak-ombak bang, ombak-ombak kecil gitu. Ombak kecil. Iya, ombak kecil. Semakin gue dekat, ternyata itu ada anak macan yang lagi minum. Waduh. Nah, gue jadi nggak gini, jadi gue tuh pas dia udah ngeliat gue nih, gue mundur, gue jalan mundur gitu. Gue mau biar anaknya kalau dia lari, dia ngadu ke bapaknya kan ntar bahaya. Jadi gue lari mundur. Nah, pas dia ngelihat pergerakan gue, dia kabur. Tapi gue tetap mutusin, gue nggak berani tetap ngasah ngambil air ke situ. Itu gitu. semana itu anakannya bang? Seanakan kucing lah. Anakan kucing? Nah, kucing dewasa ya, bukan anak kucing, tapi segede kucing, cuma kucing dewasa. Itu yang mana lagi minum di situ. Ya cuman kan gue nggak maksain ya, gue tetap nggak mau ngambil air. Ya karena gue nggak dari ukurannya gue nggak mikirin gitu, bodo amat mau kecil mau gede, pokoknya kalau itu macan gue takut. Gue ngeri dia ngadu ke bapaknya apa ke emaknya, kemarahin gue lagi kan gitu. Udah gue balik kanan, mau nggak mau gue gali tempat tadi nih. Nah, gue udah gali, gue udah nadangin, gue emang agak lama kan karena gue 2 botol. Terus, singkat cerita itu udah semua gue ambil, gue balik ke bocah. Nah, ternyata si Abid ini ngeliat sama pendaki yang tadi bang, yang turun. Pendaki yang tadi pakai baju hitam, kaos yang mukanya pucat. Iya, emang itu. Ya, jadi dia tuh yang tadi gue lihat kan, pas gue ke situ dia cuman keluar terus masuk lagi. Gue nyamperin anak-anak, nanya pas Abid lihat itu, katanya pas gue pergi dia keluar terus dia ke arah kanan, yang mana kanan itu nggak ada jalur. Itu Abid sempet papas-papasan sama dia, maksudnya papasan muka. Jadi pas giliran anak-anak lagi nunggu dia jalan, itu dia katanya sempet nengok Abid. Yang pendaki itu? Iya. Oh. Dia sempet nengok Abid. Abid negor kan, sini ngopi gitu kan, basa-basi. Cuman dia balikin tatapannya, dia jalan. Yang mana dia masuk ke hutan yang lebat, bukan jalur. Itu semua pendaki yang ke sana pasti tahu, ke arah kanan itu nggak ada jalur. Itu benar-benar hutan lebat. Nah, dia masuk ke hutan itu. Nah, dari segi waktu juga udah aneh nih bang. Dari segi waktu gua ketemu sama Abid, ketemu ini udah mulai curiga gue nih. Karena di waktu yang sama tapi sesuatu itu ada gitu kan. Maksudnya dimensi waktu gini, logikanya kalau memang gua ngelihat dia tadi di situ, kalau dia pergi
ini si Abid mungkin udah ngeliat dia duluan, tapi tadi katanya yang dilihat nggak ada gitu. Jadi gua tuh baru ngeliat, si Abid ini baru ngeliat, sedangkan gua nih sebenarnya udah dari tadi dia di situ Bit gitu. Abid dia tadi keluar pas lu lagi jalan ngambil air, dia keluar jadi gitu. Yang gue lihat tuh cuman dia nongol diam terus pergi lagi. Nah Abid itu belum ngeliat di waktu yang sama padahal itu. Jadi gitu, pas gue sampai tapi cerita gitu di waktu yang sama, tapi dengan penemuan yang berbeda, dengan sosok yang sama gitu. Waktu sama, sosok sama, tapi dengan aktivitas yang berbeda lah gitu. Gue susah jelasin aja, dia ribet. Ya udah, singkat cerita, gue ngopi-ngopi beres, turunlah gue turun, gue kembali ke tenda, gue beres-beres, turunlah gue ke bawah nih. Singkat cerita, sampailah gue di bawah kan. Pas di bawah, gue ngobrol nih sama Mang Keling. Gue nanya, Mang, tadi saya ketemu sama pendaki gini. Gue sebutin kan perawakannya gitu. Nah kata Mang Keling itu 3 tahun yang lalu ada pendaki yang hilang di situ Bang. Makanya yang gue bilang ada jalur itu, mungkin kata Mang Keling dia mau nerobos jalur itu, cuma dia tersesat di situ. Yang sampai saat itu dia belum ditemuin. Gitu pendaki kan ada fotonya tuh, ada foto-foto orang yang nggak ketemu. Nah katanya fotonya itu sama kayak gitu, perawakan bajunya dia yang gue lihat, iya Bang kayak gini orangnya. Ternyata dia udah 3 tahun meninggal. Pantesan itu mukanya putih, itu pucat mukanya. Nah nggak sampai di situ kan, gue bilang ya Bang manis banget. Nah mungkin kata Mang Keling ini ya, mungkin dia tuh pengen jasadnya diambil mungkin Bang, makanya dia ngelimpir ke kanan masuk ke hutan. Mungkin dia pengen kita ngikutin dia, iya mungkin dia ada di situ ya. Tapi logikanya 3 tahun ya paling udah tulang belulang kan. Ya tapi mungkin maksudnya dia seperti itu kali, mau nampakin ke kita gitu kan kata Mang Keling. Udah, nah udah di situ gua tutuplah pembicaraan itu. Singkat cerita nggak sampai sini nih. Pas gua balik, bapaknya Leto, gue mau mulangin nih barang ya, bokapnya Leto bilang, lu bawa siapa? Dia gitu, maksudnya gimana Pak? Lu berangkat bertiga, pulang berempat. Nah jadi singkat cerita, di ujung perjalanan pulang gue ini, jadi yang ngobrol pakai bahasa Jawa itu tadi, isi wapak ini yang ketemu sama makhluk di sana. Jadi yang isi wapak ini ternyata si wanita yang merah itu. Itu isi wapak, dan dia pas gue lagi ngecamp itu dia ketemu sama sosoknya di sana. Jadi yang ngobrol pakai bahasa Jawa itu dia Bang. Ketemu sama cowok di sana, dia ngobrol pakai bahasa Jawa, dan cowok itu ngikut pulang ke rumah sama gua. Yang mana demen sama itu perempuan, kata si bapaknya Leto ya. Jadi gua jadi mak comblang gue. Gue yang mempertemukan jodohnya itu apa ya. Jadi kata dia ya udah, lu ngasih jodoh nih buat si perempuan ini katanya. Keren juga loh. Yo, ya jadi gak cuma manusia yang bisa gue comblangin, tapi itulah kehebatan gue bisa gue jodohin. Ya segitu sih ceritanya Bang. Iya. Jadi Bang, gue pengen nanya nih Bang ya. Kagak boleh ah? Hah? Jangan. Waduh, kalau gue nggak nanya sesat di jalan gue nih. Iya boleh, gitu boleh, ya. boleh. Jadi itu selama namanya itu lu di warung ya, yang minum kopi, gitu. Yang tongolin itu cewek yang berbaju merah itu kelihatan mukanya apa enggak? Yang di warung kopi mana Bang? Kan tadi kan situ ngomong ngopi. Oh iya. Yang begini nongolin Bang. Oh, pas bukan di warung kopi Bang, itu mah kopi bikinan kita. Oh, bahkan warung kopi. Iya, kita lagi ngeres di pos air panas lama. Iya itu dia nongolin, cuman yang ngeliatnya Letoy sama si Abid. Mukanya? Gue nggak ngeliat di situ, cuman yang dibilangin dia ya mukanya sama Bang. Jadi tuh perempuan mukanya normal, cuman ya lagi-lagi kayak apa ya? Ya kayak ditembus pandang gitu, kayak apa sih? Kayak orang berbentuk, cuman ya di benda di belakangnya itu makhluk ada. Ini temen ngomong set hantu gitu. Enggak ngomong hantu ya, cuman kayak kelagapan. Kelagapan gagap. Iya, gue mikirnya pasti ada sesuatu nih, sama dia soalnya nunjuk. Cuman gue lihat arah tunjukan dia nggak ada apa-apa. Teman si Abid bilangin dulu depanan lagi gitu. Terus yang sosok pria tersebut nih ya,
Itu udah nyampe di puncak apa masih di tengah-tengah ya? Jadi selama benda itu gue bawa, posisinya Heeh. itu masih di tengah-tengah, sebelum di leher gunung lah, Leher gunung. yang tempat kita ngecamp, yang besok kita mau puncak, gitu. Udah sempat sampai puncak. Udah sempat sampai. Jadi itu makhluk ketemunya di situ. Heeh. Tapi ya untuk atanya sih selama benda itu gue bawa ya, itu berarti dia naik ke puncak ngikut gua. Jadi gue bawa satu personil nih. Iya. Jadi gua 3 makhluk nyata, 1 isi wapak, nah 1 lagi nih yang ngikut ini. Jadi 5. Jadi total tuh 5 gua. Gitu bang. Makasih banyak bang. Enggak. Yang udah ini ya Iya. ceritanya ya. Kameramen kita ngantuk bang. Iya tuh yang mukanya tuh. Relax ya. Sedih banget. Sedih nggak punya beras bang. Sedih nggak punya beras. Oke sob, gimana ceritanya? Ngeri-ngeri sedap kan? Epic. Iya, epic banget kan? Merinding-merinding disco. Merinding goblok. Jangan lupa juga di subscribe juga channelnya Timur Misteri. Asli, karena buat teman-teman di situ ada versinya si Abid nih bang, yang Iya. lebih detail lagi nih. Yang lebih detail lagi, yang lebih greget pokoknya. Jangan lupa juga di like juga ya ceritanya di Bang Ibnu ini ya. Siap. Bagi lo yang suka dengan video gua, tinggalkan like komennya di situ dan jangan lupa aktifin loncengnya. Ya, subscribe juga ya. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.